Di antara anggota ini harus menyentuh tempat sujud kita, baik sebelah kanan ataupun tengah ataupun kiri, dan harus terbuka. Untuk jabhah atau kening ini harus terbuka. Makanya hati-hati. Kadang ada orang yang pakai pecinya nutup gini. Dia sujud. Nah, maka sujudnya tidak sah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ma syara'a minad din wa hada ila siratil mustaqim. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin Sayyidina Muhammadin wa alihi tayyibin wa tahirin wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian kitab Safinatun Najah yang kemarin telah dijelaskan tentang syurutus sujud, yaitu tentang syarat-syaratnya sujud apa saja. Kemarin sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Sekarang kita lanjut pada khotimah dari bab ini atau penutup dari bab ini, yaitu adalah tentang a'dha'us sujud atau anggota-anggota sujud. Yang artinya anggota ini harus menyentuh tempat sujud ketika kita sholat, dan konsekuensinya ketika anggota ini tidak menyentuh daripada tempat sholat, maka sholat kita pun tidak sah. Makanya sangat perlu untuk diperhatikan anggota 7 ini harus nempel pada tempat sujud. Yaitu di sini langsung kita baca dalam kitabnya, khatimatun a'dha'us sujudi sab'atun al-jabhatu wa butunul kaffaini warukbatani wa butun asabi'ir rijlaini, yaitu a'dha'us sujudi sab'atun, anggota sujud jumlahnya itu adalah ada 7 anggota yang harus kita perhatikan dan harus menyentuh pada tempat sujud kita. Al-jabhatu yang pertama adalah dahi, jabhah, dahi atau kening. Yang mana dahi ini nih batasannya ma baina suduhain, antara dua pelipis, yaitu dari sini sampai sini dan dari tempat tumbuhnya rambut sampai sini. Nah, di antara anggota ini harus menyentuh tempat sujud kita, baik sebelah kanan ataupun tengah ataupun kiri, dan harus terbuka. Untuk jabhah atau kening ini harus terbuka. Makanya hati-hati. Kadang ada orang yang pakai pecinya nutup gini. Dia sujud. Nah, maka sujudnya tidak sah. Harus terbuka. Peci atau mungkin topi ataupun yang lain harus terbuka gini. Nah, baru dia nempel ke tempat sujud. Itu baru sholatnya bisa dihukumi sah. Yang kedua adalah wabutunul kaffaini. Yang kedua adalah bagian batin daripada telapak tangan atau jari-jarinya. Nah, bagian sini biasanya diberi batasan, yaitu batin adalah gini. Ketika tangan ditutup, yang tidak kelihatan itu adalah batin. Makanya dia harus menempel kepada tempat sujud. Dan kalau kafain ini sunnah untuk terbuka bagi laki-laki ataupun bagi yang lain, sunnah untuk terbuka. Artinya ketika kita pakai mungkin sarung tangan gitu, sholat kita tetap sah, cuma sunnahnya harus terbuka. Sunnahnya terbuka, menyentuh daripada tempat sujud. Kemudian yang selanjutnya adalah warukbatani, dua lutut. Lutut ini juga harus menyentuh daripada tempat sujud, yaitu dua lutut. Sebagaimana kita tahu, lutut harus menyentuh daripada dua atau menyentuh daripada tempat sujud. Dan yang terakhir adalah wabutunu asabi'ir rijlaini, yaitu adalah bagian dalam dari jari-jari kaki. Nah, itu harus menyentuh juga pada tempat sujud. Ya, bagian dalam adalah sini. Makanya harus agak ditekan seperti ini posisinya. Dan ini cukup, baik satu jari ataupun dua jari adalah cukup untuk menghukumi bahwa sholat tersebut adalah sah. Jadi harus begini, tidak sah ketika begini. Nah, dan banyak orang yang ketika sujud dia hanya begini, jadi jarinya hanya begini, tidak sampai, kalau ini baru pucuknya jari, belum sampai butun atau bagian dalam, jadi harus agak ditekan. Nah, agak ditekan begini, baru sholatnya bisa dihukumi sah. Banyak kan ada orang yang sholat hanya begini atau begini. Nah, begini tidak sah, begini tidak sah, begini juga tidak sah. Di bagian punggung daripada kaki itu tidak sah, atau hanya begini, jinjit juga tidak sah. Yang sah adalah begini, agak ditekan, sekiranya bagian dalam daripada jari-jari kaki harus menyentuh daripada tempat sujud. Dan mungkin ada tambahan lagi, yaitu kesunahan ketika kita mau sujud, kita meletakkan anggota tersebut adalah urut. Jadi yang pertama ketika turun, maka yang pertama diletakkan adalah dua lutut, kemudian turun tangan, dan kemudian dahi dan hidung diletak secara bersamaan. Itu bareng, dari lutut,
tangan, kemudian kening bersamaan. Begitu juga berdirinya sunnah urut seperti itu. Dari kepala dulu, tangan, baru berdiri. Itu di dalam khotimah dari bab ini, yaitu tentang anggota-anggota sujud, yaitu ada 7. Yang pertama yaitu kening atau jabhah, wa butun asabil kafaini, wa butunul kafaini, dan bagian dalam daripada telapak tangan, kemudian 2 lutut, dan bagian dalam daripada jari-jari kaki. Mungkin ini yang bisa kami baca dari pembahasan ini. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.